Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Biar semangat ibu ya. Kita akan menyambut bulan yang kita rindukan, bulan suci Ramadan. Jadi temanya ku merindumu Ramadan, masya Allah. Sekarang sebentar lagi kurang lebih 20 hari lagi ibu ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu bukan hanya momentum yang kita peringati setiap tahun saja, tidak. Mestinya Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Tidak hanya hitungan bulan, tapi setiap bulannya mestinya ada kenangan, ada kerinduan terhadap Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Lau alimat ummati maka nanti Ramadan." Kalaulah umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu semuanya penuh dengan kebaikan, latam manas ayakuna sanah kullah, tentu dia akan menginginkan, merindukan, mengharapkan seluruh bulan ke Ramadan. Masya Allah. Kayaknya kalau pikiran kita belum setengah bulan gitu ya, kayaknya masih berat ya. Kayaknya tiap hari berpuasa enggak deh gitu ya. Ternyata tidak begitu. Yang Rasulullah sampaikan ini adalah bagaimana menunjukkan keutamaan bulan Ramadan itu kepada umatnya. Jadi kalau mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu semuanya penuh keberkahan, kebaikan, penuh dengan keistimewaan, pasti mereka pengennya seluruh bulan itu Ramadan. Maka oleh karena itu para sahabat membagi waktunya pun 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka berdoa terus. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ya, jadi mereka berdoa agar bisa menemukan, bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Dan setelah Ramadan berlalu pun berdoa, Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana fi Ramadan. Kalau kita mah doa itu sampai kapan Bu ya? Selesai Ramadan kayaknya selesai pula doanya ya. Bahkan jangankan selesai Ramadan selesai doa, masih malam takbiran saja. Nah itu karena nggak tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu dengan kebaikan. Yang nggak tahu kebaikan atau nilai sesuatu pasti anggapnya sepele. Orang yang tidak tahu nilai suatu barang pasti nggak akan dianggap, tidak akan dianggap sedikit pun. Contoh ibu ya, ini tas saya ini harganya misalnya 200 juta, misal tas gitu lah ibu. 200 juta, masya Allah. Mungkin nggak saya taruh sembarangan tasnya, taruh di depan YouTube sama orang karena nggak mungkin, karena apa? Mahal loh. Wah pokoknya dipegang terus. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya. Oh dijaga, dipelihara. Kalau dulu tuh dikunci kamarnya tuh kalau mau tidur. 200 juta loh, masya Allah. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita tahu nilai Ramadan itu luar biasa, bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan muasa, bulan penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Quran, banyak nama-nama yang tersemat dalam Al-Quran itu luar biasa.
memasuki Ramadan. Setelah Ramadan selesai, tetap berdoa, ya Allah, jangan Engkau sia-siakan amalku di bulan Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan itu bernilai. Bahkan kalau bolehlah menghuni kubur, sebagaimana yang dalam kitab Tazkirahnya Imam Qurtubi ya, kalau boleh menghuni kubur yang di alam barzah itu, kalau bisa, kalau mau, kalau boleh dibalikan lagi ke dunia ini, mereka minta dibangkitkan di bulan Ramadan, walaupun hanya sholat 2 rakaat saja. Kenapa? Karena betapa bernilainya Ramadan ini. Kalau kata saya kutub dalam Al Quran mengatakan bahwa Ramadan itu memiliki waktu-waktu yang daqaiqul ghaliyah, detik-detiknya saja berharga. Masya Allah. Maka itulah sebabnya Rasulullah itu selalu ya Bu ya, mengakhiri Ramadan itu sejak tanggal 1 Syawal. Kan itikaf ya, itikaf selesainya di subuh baru keluar. Kalau kita karena memang barangkali belum memaknai ya bagaimana berharganya Ramadan, malam hari ketika diinformasikan, dikabarkan besok 1 Syawal, langsung alhamdulillah. Jadi nggak ada tarawih ya di masjid ya. Akhirnya nggak sholat itu malam itu. Maksudnya nggak sholat tarawih. Tarawih itu sebenarnya qiyamul lail ibu-ibu. Di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Jadi kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Itu istilah yang Ibunda Aisyah sampaikan ya di dalam hadisnya. Nah artinya seseorang yang mengenal, mengetahui, memahami betapa bernilainya Ramadan, mereka tidak akan menyia-nyiakan Ramadan sedetik pun. Tidak akan membiarkan waktu terlewat begitu saja. Mereka ingin menghadiri Ramadan dengan amal soleh yang berlipat-lipat pahalanya. Tidak ingin mengabaikan sedikit pun. Bahkan para salafus soleh dulu sejak bulan Syakban itu udah nutup toko. Masya Allah. Kalau kita mah Ramadan itu untuk gede loh. Wah pasti laku nih ya. Jadi lagi berpikir apa kira-kira perdagangan yang bisa laris manis ya. Gitu ya Bu ya. Nah itu beda kan. Karena para salafus soleh itu mencontoh Rasulullah. Bagaimana di bulan Ramadan ini bukan bulan main-main, bukan bulan cari keuntungan materi, tapi Ramadan ini adalah bekal yang akan bisa dibawa nanti ke yaumul akhir, bekal ketakwaan. Karena target bisa Ramadan ini diisi dengan sempurna, targetnya adalah takwa. Tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang lain juga umat-umat dulu juga diwajibkan. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, seluruh para anbiya itu diwajibkan puasa. Cuma beda caranya. Kalau Nabi Musa itu 40 hari puasanya. Nah akhirnya di situ mengingatkan kembali kepada kita bahwa umat-umat dulu juga diwajibkan berpuasa, saum. Targetnya apa? La'allakum takwa. Nah ini orientasi ya Bu ya. Ternyata orientasi kita itu ya kalau tahu nilai Ramadan pasti akan mengisi Ramadan itu dengan kualitas yang baik. Nah kan kita lihat ya, karena memang Ramadan itu diartikan karena barangkali belum memahami nilainya, ya dianggap Ramadan itu bulan berkah. Kalau dagang keuntungan berkahnya di situ ya. Berkah materi, memang benar kan? Ya memang berkah betul. Ramadan itu syahrul mubarak, berkah dalam segala hal. Kesehatan kita juga berkah loh Bu. Udah kurang tidur, makan juga kurang, sehat ya, berkah waktunya. Jadi berkah buat semuanya. Usaha juga berkah kan? Masya Allah, untuk gede. Nah tergantung bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini. Apakah keberkahan untuk ketakwaan kita kan, atau keberkahan untuk dunia yang kita. Ada riwayat ibu di masa Rasulullah SAW dulu itu ada 2 orang yang masuk Islam. Ada yang menyebutkan itu sahabat dari Yaman datang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam. Nggak lama kemudian ada perintah jihad, perang.
kita tahu Ibu ya, Ramadan ini kewajibannya tahun kedua Hijrah. Ya, Rasulullah itu hanya 9 kali dalam hidup beliau itu melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita masih tergantung umur ya, semakin tua umurnya semakin banyak Ramadan sudah dilewati. Kalau Rasul itu hanya 9 kali, karena kewajiban Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Nah memang di masa Nabi 9 kali Ramadan itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, bahkan menguras tenaga dan fisik perang. Jadi tahun kedua Hijriah itu di bulan Sya'ban turun perintah tadi ayat tadi ya, surat Al-Baqarah 183 turun. Kemudian bulan depannya Ramadan terjadi perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Jadi aktivitas Nabi di bulan Ramadan itu penuh dengan aktivitas fisik, tenaga, aktivitas juga ibadah. Ya Rasul itu selalu beriktikaf. Nah, dua orang yang masuk Islam ini ketika ada perintah jihad, mereka ikut jihad. Salah seorang di antaranya syahid. Dalam Islam orang yang mati syahid pahalanya besar, Ibu ya. Waduh, hisabnya mudah banget. Nah, kemudian yang satu orang lagi, ini dua orang sahabat ini sangat dekat dengan Thalhah bin Ubaidillah. Yang satu orang ini akhirnya wafat setahun kemudian. Masih ada Allah berikan usia ya Bu ya. Kita nggak tahu ya Bu ya kapan dipanggil Allah ya Bu. Wajah kita tuh wajah nyaman ya. Kalau mati. Kita nggak tahu ya Bu ya kapan Allah akan memanggil kita. Karena kita di dunia ini hanya sementara. Wafat atau meninggalnya orang itu nggak terkait dengan sakit ya Bu. Itu udah aja sudah Allah tetapkan. Nah sahabat yang satu orang lagi diberi kesempatan untuk hidup 1 tahun kemudian, tapi tidak meninggalnya dalam kondisi perang. Gak disebutkan ya apakah karena sakit. Kadang-kadang orang meninggal bukan karena sakit ya Bu ya, karena tertabrak, karena tiba-tiba meninggal. Ada yang mengatakan itu jantungan gitu, macam-macam lah. Yang penting kata kuncinya aja. Pada malam harinya Thalhah bin Ubaidillah ini mimpi. Karena dia dekat dengan dua orang sahabat ini. Dalam mimpinya dia melihat keduanya itu masuk surga. Surga apa Bu? Kalau orang yang berpuasa diberikan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu surga yang spesial untuk orang yang suka saum berpuasa. Ketika mau masuk ke dalam surga, ternyata yang lebih dulu masuk surga itu Allah perkenankan kepada yang meninggalnya belakangan. Yang mati syahid itu di belakangnya. Thalhah bingung. Biasanya kan kita juga begitu orang yang mati syahid kasih dong pahalanya banyak. Pokoknya besar gitu pokoknya tanpa hisab cepat dia masuk surga. Nah kok ketinggalan kok yang duluan yang meninggal belakangan yang meninggalnya tidak ada keadaan syahid. Heran, Thalhah itu dari mimpi. Bu mimpi. Ada saatnya kita tidak boleh mengabaikannya. Ada saatnya kita harus melupakannya. Mimpi itu ada 3. Kalau mimpi yang hadisun nafs, tempat tidur, gak usah dipikirin. Nanti dipikirin nanti makan apa, ya bukannya ya terus dipikirin. Kalau mimpi gitu ya, itu udah gak usah dipikirin. Tempat tidur itu mikirin kapan ya punya cucu gitu. Mimpinya gendong anak orang gitu ya. Udah, diabaikan. Ada yang mimpinya serem, digigit ular, diterkam harimau, masuk jurang, pokoknya menakutkan. Itu udah syaitan, abaikan, kaos. Nah, ini yang mimpi dari Allah. Bagaimana kita tahu mimpi dari Allah? Dia mimpi yang baik, atau mungkin ketemu dengan orang yang sudah meninggal, itu mimpi dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu mimpi ketemu ayahnya sudah almarhum, misalnya ayahnya dia pada melihat senyum. Nah, bisa jadi roh kita itu bertemu. Kan kita tidur, roh kita di tangan Allah. Orang yang meninggal kan rohnya juga sama Allah ketemu deh. Ya, nah itu mimpi dari Allah. Nah kita mengambil ibrahnya. Oh mungkin orang tua kita minta doa. Ya, karena kebutuhan mereka terhadap doa itu melebihi daripada kebutuhan kita yang masih hidup terhadap makan dan minum. Mereka butuh banget. Nah jadi Thalhah ini bertanya akhirnya karena dia heran. Pagi hari subuh, setelah subuh dia datang pada Rasulullah menanyakan mimpinya. Dia cerita
Dikatakan ya Rasulullah, saya heran, kenapa ya sahabat yang syahid itu kok belakangan ya masuk surganya duluan sama yang meninggal belakangan yang setahun kemudian tapi bukan syahid. Apa kata Nabi? Kenapa kau heran wahai Tolha? Kan diberi kesempatan hidup setahun, kan bertemu Ramadan, kan banyak yang dilakukan ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi Ramadan ini berkah ibu. Dan perbedaan amalnya itu seperti langit, sejauh langit dan bumi, jauh. Karena Ramadan ini berkah banget Ramadan. Makanya dengan hadirnya Ramadan ini kita mestinya bersyukur. Mestinya kita itu merasakan bahwa Allah tuh sayang dengan kita dengan menghadirkan Ramadan untuk mempercepat banyak bekalan kita nanti. Bu, sahabat-sahabat juga pada sedih ya ketika berkumpul bersama Nabi. Terus ingat umat yang dulu, yang lalu ya Rasulullah. Enak ya umat dulu ya. Kenapa? Usianya panjang, pasti amalnya banyak. Ya kan? Kita lihat aja, kita lihat Nabi Nuh aja berapa umurnya? 950 tahun ya usia dakwah. Yang lain juga sampai ribuan. Banyak amal ya. Kita usia ya, apalagi Nabi mengatakan in amal umati itu adalah banyak sedikit ya, kata-kata sabit sekitar 60 sampai 70 tahun umatku. Jadi ibu-ibu yang usianya udah 70 tahun ke atas berarti bonus ibu. Kalau yang sudah 60 ke atas itu siap-siap saja. Usia saya itu Masehi 59, usia Hijriah 61. Kalau usia Nabi itu kan usia Hijriah ya Bu. Jadi semakin kalau dihitung Hijriah pasti semakin tinggi, tapi usianya semakin tua ya. Nah, sahabat ini sedih. Ya Rasulullah, usia kita tuh gak banyak ya, amal apa yang bisa kita bawa sedikit ya. Kemudian Rasul sampaikan berbahagia. Jadi hadirnya Ramadan itu yang diwajibkan ibadah siap berpuasa itu adalah karena Allah sayang dengan umat Muhammad SAW. Jadi ada amal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, apa saja amalnya semuanya berkah. Apalagi kalau mencari atau berburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Bu, panjang loh waktunya. Setelah maghrib sampai subuh, sebelum subuh. Malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Dikonversikan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Maksudnya apa? Baca Quran kita 1 juz di malam itu misalnya seperti kita membaca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan. Berarti kan ketaatan itu luar biasa dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Makanya ini yang diincar oleh para sahabat Nabi sallallahu soleh, orang-orang yang beriman semua itu mengincar Ramadan. Makanya mereka persiapkan. Bahkan sejak bulan Sya'ban sudah bersiap-siap. Mungkin kalau kita bingung ya, kok ada ya orang-orang salafus soleh sampai tutup warung gitu ya. Jadi kan kalau kita baca Bu ya, kitab-kitab atau sejarah-sejarah bagaimana para salafus soleh itu mengisi Ramadannya, itu diantaranya sejak bulan Sya'ban itu ada yang tutup toko, tutup warung. Jadi fokusnya apa? Fokusnya mulai baca Quran. Jadi sejak bulan Sya'ban itu mereka sudah membiasakan dirinya beribadah. Bukan hanya sejak Sya'ban, sejak Rajab bahkan. Karena Rajab ini bulan mulia ya, bulan penuh berkah, bulan yang dihormati, diagungkan, beramal soleh pahalanya berlipat, beramal salah juga azabnya juga berlipat. Nah, mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Nah, Sya'ban ini spesial. Kalau disebutkan dalam itu Rasul pernah mengatakan Rajab itu syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Kenapa dinamakan bulan Allah? Karena Allah lah yang mengistimewakannya. Ada 4 bulan haram, wa minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang mulia, itu berarti bulan Allah. Sedangkan Sya'ban ini syahri kata Nabi, bulanku. Kenapa disebut bulanku? Karena memang para ulama itu kadang-kadang mayoritas ya mereka itu menspesialkan sholawat kepada Nabi itu di bulan Sya'ban. Karena ayat yang berbunyi perintah untuk bersolawat kepada Nabi itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
bagaimana para salafus soleh, sahabat tabi'in dan para salafus soleh itu membiasakan ibadah itu sejak Rajab. Jadi Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan tinggal memetik. Maksudnya apa, Bu? Ini banyak hikmah diambil dari perkataan ini. Membiasakan amal itu sejak bulan Rajab. Karena kalau amal nggak dibiasakan, nggak biasa, Bu. Kayak kita cuma nanti Ramadan insya Allah menghafal Quran 5 kali misalkan. Ya dimulainya Ramadan gak akan bisa, Bu. Karena hidup kita itu seperti air yang mengalir. Harus ada pembiasaan dari awal mestinya. Nah dimulailah kalau para salafus soleh dari bulan Rajab. Makanya mereka berdoanya begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu pembiasaan tuh. Sya'ban juga. Jadi Rasulullah itu dari bulan Rajab senang berpuasa. Banyak puasa sunnah yang beliau lakukan. Sya'ban juga begitu, banyak puasa yang beliau lakukan. Nah yang sempurna Ramadan, yang puasa yang Rasulullah sempurnakan itu selama sebulan penuh 7 bulan Ramadan. Sya'ban itu banyak. Bahkan dalam riwayat juga Ibunda Aisyah juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Khususnya bayar kodok. Kalau mau udah selesai dulu. Iya kalau kita bukan istri kepala negara ya Bu. Ibunda Aisyah itu menyampaikan, aku juga pernah membayar kodok di bulan Sya'ban karena sibukku melayani Rasulullah SAW. Ya namanya kepala pemerintahan. Nabi itu kan bukan hanya Rasul aja Bu ya. Beliau pemimpin, ya, penguasa. Beliau ngatur seluruhnya para sahabat dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Beliau juga ikut perang. Sibuk beliau itu. Nah sebagai seorang istri ya tentu sibuk melayaninya. Gak sempat di bulan-bulan lain itu untuk membayar kodok. Nah sempatnya ketika Rasulullah juga berpuasa, saum juga, makanya Ibunda Aisyah ikut banyak saum. Nah ini dilakukan dalam rangka agar kelak di bulan Ramadan terbiasa melaksanakan amal-amal ibadah. Jadi memang orientasi beda ya Bu ya. Kalau di zaman sekarang ini kan Ramadan itu ya campur dengan tradisi kita ya Bu ya. Ya artinya apakah nanti Allah mencintai kita atau tidaknya tergantung bagaimana kita menyikapi Ramadan tersebut. Ya berarti ada gamblang Ramadan gitu ya. Itu kan kembali kepada pilihan. Ya Bu ya, bukannya kita nggak boleh, tapi pilihan kita yang mana? Mau bawa bekal sekarang atau nanti? Karena di Ramadan ini peluang kita. Apalagi yang usia-usianya udah 40 tahun ke atas ya Bu ya. Ada usia 50 yang punya cucu ya Bu ya. Mikir apa lagi sih? Kan kita mikirnya sekarang apa bekal kita nanti ya di sana, cukup nggak ya? Ya Allah, Bu kita menghadap hari akhir itu luar biasa loh. Perjalanan kita tuh masih panjang. Kita hidup gak hanya di dunia, masih panjang, ada fase, beberapa fase lagi Bu. Kan kita dari alam-alam arwah ya, udah lewat ya, kemudian alam rahim, udah lewat ya. Sekarang kita ada di alam dunia nih. Sekarang nih sedang kita hadapi. Nanti kita akan menempuh alam barzah. Alam kubur itu alam barzah. Itu belum selesai alam barzah itu. Nanti tunggu hari kiamat, dihancurkan seluruh alam semesta ini, barulah nanti yaumul hisab. Waduh, perjalanan masih panjang. Di yaumul hisab itu kurang lebih 50.000 tahun lamanya penghisaban amal kita. Sejak kita balik sampai kita meninggal, hisab begitu-begitu dievaluasi. Ini amalnya. Sebab apa? Sebab kita akan ditempatkan di tempat yang abadi. Kampung kita itu bukan dunia Bu, bukan Pondok Lapak. Kampung kita itu bukan Jakarta, bukan Sumatera. Kampung kita tuh kalau nggak surga, neraka. Nah justru bagaimana bekal kita nanti bisa sampai ke kampung yang abadi surga? Tentu kita bawa bekal dari sejak di dunia. Makanya mensikapi Ramadan tergantung orang itu mau bawa bekal yang mana. Makanya dilihat kacamatanya, kacamata duniawi atau ukhrawi. Kalau kacamata duniawi pasti gak mikirin akhir. Kan dianggap wah Ramadan bulan berkah. Berkahnya apa? Wah bisa untung kalau usaha. Kan begitu. Itu kacamata duniawi. Makanya memang berbeda persikapan bagaimana menghadiri menyambut Ramadan bagi orang-orang yang memahami tujuan akhirnya dengan orang yang
di bulan Ramadan itu yang rame apa Bu? Iya sih, Ramadan juga rame sih, tapi awal-awal. Awal rame, kalau yang sholat tarawih itu ya. Tapi kalau udah ujung, maju saatnya maju. nah itu tergantung orientasinya. Ya, kita nggak bisa maksa orang dan kita tidak bisa meminta orang seperti kita. Makanya kembali kepada kesadaran kita untuk mengisi Ramadan ini dengan baik. Persikapan dalam amal ibadah kita memang butuh ilmu. Makanya menyambut Ramadan ini harus dengan ilmu. Paham hukum fikihnya, paham juga makna yang tersirat dari kewajiban Ramadan ini. Jadi pembersihan hati, pembersihan seluruh maksiat-maksiat, fikihnya juga jangan diabaikan juga, ya Bu ya. Karena kita ini memang melibatkan dua unsur ya, kewajiban secara fikih dan kewajiban secara ruhi. Makanya Rasulullah mengatakan gini, kami shaim laisa lahu illa ju'un. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Itu kan dia puasa juga, tapi nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan perbuatan dosa dari pikiran, hati dan perasaannya atau perbuatannya. Ada hikmahnya juga Bu ya, kalau saya melihat kenapa di bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Kapan pun nanti nisfu Sya'ban? Insya Allah nanti tanggal 13 ya. Untuk tahun 2025 ini insya Allah tanggal 13 Februari insya Allah ya. Tanggal 14 Sya'ban, 14 Sya'ban malamnya malam nisfu Sya'ban. Ini nanti insya Allah malam Jumat Kamis depan ya. Kita diberikan Allah peluang untuk menghidupkan malam itu. Gak usah terlibat masalah-masalah fikih dalam arti apakah di masjid atau di rumah. Ya Bu ya, ini kan banyak nih, ini menarik ya. Pembahasan nisfu Sya'ban ini karena ada dua cara yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ada yang masing-masing di rumah, ada yang ke masjid, dan satu sama lain saling naudzubillah ya, saling mencela. Itu kita hindari. Jangan pernah terlibat dalam celaan-celaan ini. Yang mau di masjid silakan, yang di rumah juga silakan. Ya. Artinya masing-masing punya dalil Bu. Jadi Rasulullah nggak pernah tuh merayakan nisfu Sya'ban, menghidupkan nisfu Sya'ban nggak pernah tuh. Betul tidak? Tapi hadisnya sahih. Hadisnya apa? Ketika malam itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah. Jadi gilirannya itu di rumah Rasulullah, di rumah Ibunda Aisyah. Baru malam bangun, Ibunda Aisyah lihat nggak ada Rasulullah di sampingnya. Yang namanya istri kan ada cemburu ya. Jangan-jangan datangin ke rumah istri yang lain gitu ya. Kemudian dicari oleh beliau. Ternyata Rasulullah itu ada di kuburan bangkit. Ibu-ibu yang sudah pernah umroh, kalau yang belum kita doakan semoga Allah berikan kesempatan. Di bawah kubah yang hijau itu adalah dulunya adalah rumah Ibunda Aisyah. Itu tempat Rasulullah dikuburkan di situ. Jadi seorang nabi itu dikuburkan di rumah istrinya, ya. Nah itu Ibunda melihat Rasulullah tidak ada di tempat tidur, ternyata ada di bangkit itu dilihat itu, terus kemudian didatangi. Rasulullah sudah tahu, engkau cemburu ya, engkau khawatir, aku tidak. Iya Rasulullah, aku khawatir engkau ada cemburu di hatiku, engkau jangan-jangan mendatangi rumah istri yang lain. Apa kata Nabi? Ternyata itu adalah malam nisfu Sya'ban. Allah melihat hamba-hambanya. Jadi Allah turun ke langit bumi dunia ini melihat hamba-hambanya. Mana yang meminta ampun, Allah ampuni. Mana yang memohon rahmat, Allah berikan rahmat. Mana yang memohon rezeki, Allah berikan rezeki. Disebutkan apa saja. Masya Allah. Jadi semua ulama sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang mulia. Allah turun ke bumi, Allah ampuni semuanya. Yang berbeda adalah cara menghidupkannya. Makanya ada dua cara tadi. Kalau ulama-ulama Basrah, Kufah itu dari tabi'in, itu mereka mengajak umat Islam itu ke masjid daripada nggak jelas nongkrong di mana gitu, udah masjid kita
Jadi tidak bisa kita membenarkan atau menyalahkan dua-duanya, tidak bisa. Silakan kalau yang memang merasa semangat untuk menghidupkannya malam itu di masjid, udah sama-sama di masjid. Yang tidak merasa kurang serap gitu ya, saya mah enak di rumah aja kan, rumah bisa. Silakan. Intinya jangan sampai abai disusahkan. Hanya ada dua Bu yang tidak diberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu, musyrik dan musyahid. Orang yang syirik kepada Allah dan orang yang musyahid, orang yang memutuskan silaturahim, atau orang-orang yang di hatinya ada rasa tidak suka dengan saudaranya, benci, dendam, marah, dengki, pokoknya yang hatinya kotor. Nah itu orang yang seperti itu tidak akan diampuni. Nah ini adalah persiapan untuk Ramadan Bu sebenarnya, dimulai dari nisfu Sya'ban. Nah mudah-mudahan kita semua Allah bersihkan hati-hati kita. Karena kalau hati ada rasa tidak suka dengan saudara kita, ada ghil, doa gak akan nyambung, gak akan sampai. Maka ini kita jaga. Bagaimana nanti masuk bulan Ramadan agar kita Allah berikan kita keutamaan maksimal ibadah diterima, maka sudah bersih lahir dan batin. Dimulai dari nisfu Sya'ban. Barangkali saya melihat di sini ada beberapa kemungkinan kenapa para ulama dulu gitu ya sebelum Ramadan itu punya kegiatan saling bersilaturahmi ke orang tua. Tujuannya minta maaf barangkali ya, atau mungkin ziarah kubur, ya mendoakan orang tuanya. Kan tidak semua anak berbakti sama orang tuanya kan Bu ya. Mungkin ada yang sadar kalau orang tua juga baru ingat ya Allah dosaku banyak banget gitu ya. Nah, akhirnya datangin kuburannya. Kita jangan terlibat dalam masalah fikih, mencela satu sama lainnya sudah tinggalkan Bu. Ini mengotori hati. Karena kadang-kadang ketika kita menilai orang kita merasa di pandangan kita yang benar. Intinya adalah kita lakukan apa yang kita tahu ilmunya, jangan cela orang lain. Jadi selesaikan sebelum Ramadan urusan hati kita terhadap sesama manusia. Tidak ada rasa dengki, marah, dendam, tidak suka, benci, hasad, ria, apapun ya rasa-rasa itu kita bersihkan. Nanti di bulan Ramadan tinggal urusan kita dengan Allah. Bahkan di dalam bulan Ramadan tuh hati-hati jangan sampai juga kita menilai manusia. Itu orang kenapa sih nggak salah tarawih, padahal mungkin ada di depan imamnya. Padahal aku udah bilang tadi yang kayak gitu ya. Nggak usah urusan dengan urusan ibadah orang ya. Tapi ketika kita melihat ketidaksesuaian dengan amal yang Rasulullah contohkan, kita boleh negur dengan cara baik. Misal sholat taraweh, ada yang ngambil sofnya paling pojok di ujung sendiri. Padahal kan kita masih kosong. ada adabnya Bu ya. Kita kalau berjamaah dengan imam itu imamnya di depan. Yang perempuan sholat pertama itu bisa di tengah belakang imam. Jadi sejajar dengan imam ya, imam. Jadi kita boleh di tengah. Nanti baru penuhin kanan, penuhi kiri. Mungkin ada yang nggak tahu paling pojok, paling ujung belakang gitu. Bingung juga gimana kita mau ngisi soft. Nah, kita boleh beritahu dengan cara yang baik. Softnya di sini. Kalau nggak mau juga, jangan kita memaksakan orang yang tidak memiliki ilmunya. Nanti ukhuwah kita bisa rusak. Kalau dia terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah, doakan semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai hati kita juga kotor. Akhirnya bisik-bisik, kamu sih itu udah deh. Bu, Ramadan itu urusan kita dengan Allah sekarang. Urusan dengan manusia selesai. Ya. Apalagi sampai ada terjadi celaan, hinaan, janji apa segala macam itu adalah godaan syaitan sebenarnya. Jadi kita hindari hal-hal yang dapat membawa amal ibadah Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tadi mengatakan ya bahwa urusan Ramadan itu adalah urusan pembenahan jiwa kita, maka dalam Islam itu perhatian terhadap jiwa atau ruh dengan perhatian terhadap fisik itu harus seimbang. Bu, kita ini kan dua unsur kan Bu ya, ruh dan jasad ya. Ruh kita
tuh sejak kapan adanya Bu? Ruh dalam kandungan sejak dalam kandungan ruh kita sudah ada sejak dulu. Sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam ruh manusia sudah ada di surinya. Bukan baru ada setelah berdua tidak. Semua yang ada di alam semesta ini sudah Allah ciptakan Ibu. Kita ini kan sedang menjalani takdir aja. Kita juga ditentukan Allah masuk surga atau nerakanya sudah ditentukan. Cuman karena kita tidak tahu, maka kita minta takdir kita takdir yang baik. Karena Allah utus nabinya, Allah berikan Al-Quran supaya kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya agar kita nanti mendapatkan takdir surga. Ruh udah ada. Ya. Kemudian Nabi Adam, Ibu Hawa, teman dia, terus orang tua kita, kemudian hamil ibu kita, barulah ruh yang ada tadi kan kita udah bersyahadat Bu di dalam ruh. Syahadatnya bunyi gimana? Alastu birabbikum qalu bala. Itu kan syahadat. Bukankah aku Tuhanmu? Iya. Engkau Tuhanku, aku bersaksi. Syahidna, aku bersaksi. Ruh kita tuh udah bersyahadat. Jadi pada dasarnya semua manusia itu sebenarnya itu meyakini adanya Allah. Adapun orang-orang ateis, ya dia bisa memang tidak meyakini, tapi coba deh kalau dalam kondisi sulit, ya berada di lautan yang ombaknya tinggi, dia naik kapal atau perahu mau dihantam badai ombak, pasti yang dia sebut apa? Oh my God, pasti disebut Tuhan, karena itu fitrah, ya. Nah jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita menyambut Ramadan ini, mengisi Ramadan ini tidak hanya dengan fisik saja, tapi ruhnya juga. Ruh kita tadi sama jasad dalam kandungan 4 bulan Ibu, kemudian lahirlah kita ke dunia. Lahir sakit nggak Bu? Ada yang gak enak? biasa. Subhanallah, ya sakit. Betul Bu, berbeda alam itu sakit. Antara alam ruh dengan alam dunia itu sakit ketika kita berpisah dengan alam rahim. Itu sakit. Sebagaimana sakitnya ketika kita berpisah dari alam dunia menuju alam barzah. Sakitnya luar biasa. Mulai dari kaki itu ditarik. Kan kita selama hidup di sekarang kan bersatu nih Bu, ruh sama jasad kita ya. Ruh dan jasad kita lahirkan jiwa, gitu ya. Nah itu diambil tuh dari kaki. Insya Allah sakit luar biasa. Tuh ya, berpisah. Kemudian di mana ditaruh ruh itu? Ruh itu diangkat Allah yang dibawa oleh malaikat. Kalau ruhnya itu ruh beriman, itu dengan wangi-wangian, malaikatnya juga yang dibawa ke Allah. Kemudian tunggu prosesi ini, jasad ini dimandikan, disolatkan ya, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan nanti, barulah nanti ruhnya itu disatukan kembali ke jasadnya. Itu sudah alam barzah yang dominan ruh, jasad tidak dominan. Jadi dalam menjalankan ibadah puasa kita ini jangan hanya mementingkan fisiknya saja. Kan fisiknya apa? Kalau yang namanya berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Itulah namanya puasa. Betul, itu fisik. Jasad, ya kan kita nggak makan, nggak minum, nggak hubungan. Tapi yang terpenting di bulan Ramadan ini adalah bagaimana mempuasakan roh kita juga. Dari yang namanya ghibah, ujub, sombong, takabur, penyakit-penyakit ruh yang batin yang tidak terlihat, itu ada di sini. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Bu, kita diam-diam gini bisa dosa juga loh, kata tanpa kita sadari. Bu ya, diam-diam gini, kenapa? Lihatin orang, itu orang udah jelek begini. Ngomongnya tahu banget sih. Karena kita iya Bu, memang ada dosa di sini. Makanya para ulama termasuk Dr. Sukodawi mengatakan itu dosa yang dilakukan hati itu jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Anggota tubuh dosanya apa? Mencuri, berzina, itu kan anggota tubuh ya. Kayak misalnya Nabi Adam alaihissalam. Apa dosa Nabi Adam? Dosa anggota tubuh. Allah larang letakkan hati syajarah. Jangan makan ya dari pohon ini ya. Dimakan juga makanan haram. Kan tubuh. Dosa. Dia bertobat, kalau terima tobatnya. Iblis dosanya apa? Di sini. Diperintahkan Allah sujud li Adam. Amal wastakbar, dia aja mau. Ketika ditanya, "Ma mana'aka ala
Nah ini kan area hati, Bu. Nah bagaimana puasa kita ini tidak hanya mempuasakan diri secara zahir fisik kita, tapi juga batin kita juga kita puasakan. Jadi hal-hal yang terkait dengan godaan-godaan ketika Ramadan ditahan, Bu ya. Memang kita bisa nggak makan nggak minum, tapi hati kadang-kadang ngomong kan. Kadang-kadang yang namanya istri durhaka sama suami dalam hatinya kan. Orang tinggal dalam hati ya. Atau misalnya anak dengan orang tua, itu kan rasa-rasa itu ada di sini. Maka bagaimana kita mempuasakan diri kita tidak hanya lahir, batin juga. Itu yang diharapkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena Allah menganugerahkan Ramadan ini sebagai bulan puasa, maka Allah berikan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ya, banyak Pak. Jadi kalau kita bicara puasa dan bicara bulan Ramadan, sesuatu yang berbeda ya Bu. Kalau bulan Ramadan bulannya, bulan istimewa, bulan diturunkan Al-Quran itu bulannya. Tapi kalau yang namanya berpuasa itu beda lagi. Berpuasa ini di bulan Ramadan wajib, tapi berpuasa ini juga punya keutamaan. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah Bu, masya Allah. Apa keutamaan puasa yang puasa secara umum? Apa saja Bu? Menyehatkan itu jelas. Sumu tasiru, apalagi? Banyak penghapusan dosa. Banyak sekali. Dijauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Masuk pintu royan. Jadi kalau masuk pintu surga royan itu tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan saja Bu ya. Itu keutamaan berpuasa, dosanya diampuni, kemudian kehidupannya diberkahi, pahalanya tiada tanding. Bahkan saking besarnya pahala puasa ini sampai Allah katakan wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Ya, anasya beli wa ana ajzibi. Itu besar pahala. Jadi itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, puasa secara umum yang sunnah juga besar pahalanya. Makanya apalagi masuk Ramadan bercampur bersatu dua keutamaan yang luar biasa. Keberkahan Ramadan sebagai bulan dan keberkahan orang berpuasa yang diwajibkan di dalamnya. Masya Allah. Berlipat itu. Maka itu yang dirindukan oleh para sahabat Ramadan. Dan jangan pernah mencemari bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan yang luar biasa yang diincar oleh seluruh hamba. Bahkan datangnya dirindui tidak hanya oleh manusia, tapi seluruh makhluk Allah juga merindukannya. Langit, malaikat, semua apa yang benda-benda yang makhluk Allah itu kan banyak, semua benda kan makhluk Allah. Gunung, malaikat, seluruh alam semesta ini tuh merindukan datangnya Ramadan dan sedih ketika berpisah dengan Ramadan. Nah, oleh karena itu jangan pernah cemari Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan baik saja Bu, itu sanksinya berat ya. Suami istri, hubungan pahala itu Bu, sodako. Kalau di bulan lain ya, itu hubungan yang begitu, yang sama-sama menyenangkan itu aja berpahala. Tapi coba lakukan di siang Ramadan. Apa sanksinya Bu? Dosa besar. Ada 3, nggak boleh milih ya. Memerdekakan budak sudah tidak ada. Berarti yang kedua, asyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ramadan aja 1 bulan. Tambah sebulan lagi. Tambah lagi 2, bukan sekali lagi 2 Bu. Berarti 3 bulan berturut-turut, masya Allah. Kan berat ya? Kenapa? Karena mulianya bulan Ramadan ini. Yang pahala aja, yang sodako aja antara suami istri nggak boleh dilakukan. Apalagi yang haram, yang namanya ngunjungin orang, yang namanya marah maki, adu domba, nah itu apalagi itu. Ini contohnya bagaimana Bu ya, berat ya, sanksi bagi orang yang suami istri itu nggak boleh. Kemudian kalau nggak sanggup juga baru memberi makan, it'amu sittina masakin, memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah hukum yang sudah Rasulullah tetapkan ya. Bagaimana kita mengisi Ramadan sepenuh cinta. Hindari semua yang berbau nafsu, walaupun nafsu itu halal. Apakah nafsu seks kah atau nafsu yang lain, nafsu makan, nafsu. Makanya rasanya akan mencemari keberkahan pahala Ramadan kalau kita mikirinnya dunia. Maksudnya apa sih? Ya kan kita kadang-kadang ibu-ibu ya namanya ya, udah siang tuh mikir makan apa nggak bukan ya. Kayaknya enak ya rendang ya. Jadi yang dipikirkan itu adalah makanan. Makanya para ulama
memberikan waktu yang banyak untuk urusan dunia. Karena mereka tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan spesial untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Karena dengan berpuasa inilah seorang hamba bisa meraih cintanya Allah. Masya Allah. Itu Bu ya, kalau dilihat bagaimana Ramadan ini berkahnya itu tuh dirindukan oleh semua makhluk. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, semangat, dan ilmu agar kita bisa mengilmui Ramadan ini agar tidak cacat ibadah kita. Ya Bu ya. Baik, barangkali ini sebagai pembuka. Selanjutnya kita bisa tanya jawab atau ingin menambahkan, silakan. Guru saya nama saya Sari dari jamaah masjid Al-Muhajirin. Yang mau saya tanyakan, apa beda alam kubur dan alam barzah? Karena setahu saya dari ustazah saya, kalau alam kubur itu hanya siksa kubur. Kalau alam barzah, alam penantian. Itu apakah kalau sudah disiksa nunggunya di alam barzah atau bagaimana nunggu kiamat? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab. Nah, saya jawab langsung ya Bu ya. Jadi alam kubur dengan alam barzah bedanya apa? Tentu saja sama tapi tidak serupa, gitu ya. Kalau yang namanya alam barzah itu menunjukkan misalnya suatu alam yang berbeda dengan alam dunia. Barzah itu kan nanti pembatas, dinding, ya. Nah kalau alam kubur itu adalah ya sama, itu posisinya di alam barzah juga alam kubur. Kubur itu kan kubur, dikuburkan kan kalau kita dikubur. Jadi yang kita lihat kuburan saat ini di alam dunia itu bukan alam barzah Bu. Alam kubur yang kita lihat sekarang ini itu kan hanya lubang yang digali, dimasukkan bangkai manusia di dalamnya. Maksudnya kan manusia kan kalau udah menikah jadi bangkai, yang dikubur kan jasadnya, itu kan kubur ya. Nah jadi yang dinamakan alam kubur itu sebenarnya itu juga alam barzah. Jadi artinya bukan sebagaimana kita lihat saat ini, oh itu tuh kan alam kubur, alam barzah. Enggak. Yang namanya alam kubur itu yang di alam barzah itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia, di mana orang yang berada di dalam kubur itu di alam barzah itu bisa jadi itu adalah taman-taman surga. Ya, jadi kalau di dunia kita lihat sempit kan lubangnya Bu ya, lubang kuburan kan sempit. Tapi kalau di alam barzah itu bisa luas sebagaimana taman-taman surga, atau juga bisa jadi lubang neraka. Tergantung siapa yang menguburkan di situ. Jadi itu hanya istilah sama tapi tidak serupa. Ya di alam kubur itu ini semua amal artinya nanti ada sisanya juga ya Bu ya. Nah kan ada pertanyaan gini, kan belum yang menghisap, kok di siksa? Ada siksa ya? Kenapa? Gitu kan? Kan belum kiamat. Nah ini karena memang Rasul sudah menyampaikan kepada kita ini DP. Ya, artinya siksa kubur itu mestinya memang hal yang kita takutkan Bu. Makanya Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada siksa kubur, azab kubur. Setiap kita sholat sebelum salam ada 4 permohonan yang diajarkan Rasul agar kita membaca. Ibu hafalkan Bu? Kalau belum hafal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kan itu termasuk siksa kubur, azab kubur. Jadi alam kubur itu sebenarnya juga alam barzah namanya, tapi karena kubur itu ada siksa di dalamnya, itu alam penantian. Makanya yang berada di alam kubur itu yang menanti juga dia. Kalau dia disiksa dengan penantiannya itu, dia menanti dengan sambil disiksa. Terus kemudian ada pertanyaan lagi gini, lah dia umurnya hanya 50, ya haidnya usia 15, masa sepanjang bertahun-tahun gitu ya? Kan orang yang di alam kubur itu kan usianya juga panjang Bu ya. Maksudnya dilihat dari kacamata dunia. Kayak misalnya nenek kita, kakek kita sudah meninggal 50 tahun yang lalu ya. Padahal usia meninggalnya usia 35 misalkan. Selama itu disiksa ya enggak juga Bu.
siksa kubur itu tergantung lama dan perbuatannya. Terus ngapain dia nunggu? Di alam barzah itu nunggu. Di alam kubur itu dia mereka itu apakah disiksa atau tidaknya? Dia tergantung amalnya. Makanya kita yang hidup ini Allah beri kesempatan untuk ngirim sebanyak-banyaknya untuk orang yang sudah meninggal itu masih bisa. Karena kebutuhan mereka terhadap doa kita melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Wah, silam terus, kirimin terus Bu. Caranya gimana? Ya bisa dengan doa, bisa dengan amal-amal kita, niatnya untuk mereka. Misalnya ada kotak infak tadi Bu ya, kita berinfak, kita niatkan minta kepada Allah ya, doakan ya Allah sampaikanlah pahalanya untuk kedua orang tuaku atau mungkin suamiku atau siapapun yang meninggal, bismillah, nyampe insya Allah. Jadi semua amal-amal soleh kita bilang juga ke anak-anak kita, jangan lupa doakan nenekmu, kakekmu atau ayahmu atau siapapun yang sudah meninggal, nyampe insya Allah, nyampe. Bahkan dalam riwayat penghuni kubur itu heran dia, kok banyak sekali ya. Mereka juga ada pertemuan juga ya Bu. Mereka sedang menunggu menunggu hari kiamat. Semua sudah selesai gitu kan, nunggu ya. Mereka ada kumpulannya juga sebagaimana kita kumpul juga di dunia ya. Yang soleh dengan yang solehat gitu ya, majelis taklim yang hura-hura itu kan di dunia ya. Di alam barzah juga begitu. Yang mereka tuh Bu, Ibu kalau mau baca buku tazkirahnya Imam Qurtubi Ibnu Jilid tentang hari kiamat dan alam barzah, ada jilid pertama segini, dua jilid itu menjelaskan tentang bagaimana alam barzah, alam kubur, hari kiamat dan surga neraka di situ. Mereka yang sudah selesai semuanya itu kan ngapain kan nunggu hari kiamat kan? Mereka juga menyampaikan itu. Senang kalau ada saudara atau keluarga dari temannya itu yang mengunjunginya ziarah kubur itu datang. Senang mereka, kenapa? Karena kebagian doa. Kan doanya membuktikan kalau kita ketika ke alam kuburan itu kita ucapkan salam gimana bunyinya? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kan kum. Assalamualaikum. Kum itu kan Anda, kamu. Salam terhadap kamu. Ya ahlan diyar, penghuni diyar ini, kampung ini. Semuanya kebagian yang muslim mukmin. Gak perlu dijawab. Salam itu ada 3 ya Bu. Salam yang wajib dijawab, tidak perlu menjawab, dan tidak perlu mendengar jawabannya. Salam yang wajib dijawab, saya mengucapkan salam yang wajib jawab. Salam yang tidak perlu menjawabnya, salamnya imam. Ya, atau orang yang sholat kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gak usah waalaikumsalam. Begitu ya. Sudah gak perlu jawab. Dan yang ketiga ini salam yang tidak perlu mendengar jawabannya. Mereka jawab. Ya Bu ya. Tapi ada loh di masa Nabi, ketika seorang muslimah sahabiah itu kan mengucapkan salam saat di kubur ya. Assalamualaikum ya ahli. Ada yang jawab. Langsung dia kabur. Yang penting dia kabur ya, ternyata yang jawab jin. Karena orang yang meninggal itu gak akan mungkin bisa berbicara secara langsung, karena sudah beda alam barzah dan alam dunia. Sebagaimana di alam rahim dengan kita kan gak mungkin kita ngomong-ngomong kejadian kita enak, paling dia tuh gitu ya, bergerak gitu ya. Begitu juga di alam mereka dengar. Paling kalau diberikan interaksi dengan yang sudah meninggal itu di alam barzah itu biasanya lewat mimpi roh itu ketemu gitu ya. Jadi itu Bu ya, alam barzah dan alam kubur serupa tapi tidak sama. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari siksa kubur ya Bu. Karena siksa kubur itu akan didapat oleh siapapun yang walaupun sedikit kesalahannya. Seperti gaji tidak bersih saja itu kena. Namimah yang adu domba juga. Namimah itu kalau kata Imam Syafi'i, orang yang menyampaikan perkataan orang lain tentang keburukannya. Misalnya gini, si A dan si B, kita si A ngomong ke kita, itu si B ibu B itu benar-benar pokoknya jelek-jelekin. Nah kita kan dekat nih sama si ibu B, kita sampai ngomongnya tadi si ibu A itu bilang kita berarti menyebabkan mereka bertengkar. Kita ini namimah namanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ya, ketika ada pemuda menyampaikan keburukannya, orang lain mengatakan keburukannya, apa kata Imam Syafi'i? Jangan kamu sampaikan apa yang telah dikatakan orang lain tentang keburukan
Oh, silakan. Ya, maaf. Maaf Ibu yang di belakang dulu ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di situ surat Al-Imran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah pada mohon ampunan kepada Tuhanmu, disediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang-orang yang masuk surga bagi orang-orang yang bertakwa? Yang kedua, tentang doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan. Yang saya tanyakan itu doa yang bagaimana, yang khusyuk agar kita bisa istiqomah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang terkait dengan berlomba-lomba puasa ri'u ila maghfiratin, ya. Bersegeralah saja. Kan kalau saya itu surah gitu ya, bersegera. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersegera ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan surga yang seluas langit dan bumi, itu yang kita dimintakan diberikan kepada orang bertakwa. Jadi masya Allah, kalau kita ingin masuk surga dengan bersegera secepatnya merebutnya, itu gelar mutakil sudah kita peroleh. Salah satu gelar mutakil itu adalah bagi orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun. Jadi kalau takwa itu adalah inti dari semua risalah para anbiya, untuk mengajak umatnya kepada ketakwaan. Takwa itu adalah target yang mestinya kita dapatkan perolehan gelarnya. Gelar takwa itu berat tertinggi takwa. Makanya orang yang bertakwa inilah yang segera bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa sih takwa itu? Banyak para ulama mendefinisikan takwa. Nah, ada di antaranya untuk secara jamin majid definisinya, semua yang menjalankan perintah Allah menjadi larangannya. Nah, itu takwa. Nah, kalau Umar beda lagi. Takwa itu adalah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri, engkau hati-hati. Artinya hidup di dunia ini hati-hati, jangan sampai terpeleset melakukan dosa, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersegera masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya, amin. Makanya pakai niat, Bu, niat. Kalau kita lihat ya, memang Rasulullah itu memberikan kita contoh ya, bagaimana yang kita perhatikan tuh gak hanya fisik aja, batin juga, ruh juga. Contoh misalnya makan. Doa makan apa, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan perhatian dua hal, fisik dan batin, jasad dan ruh. Ya Allah, berkahi apa yang Engkau berikan rezeki ini, yang kita makan berkahi. Terus apa lagi? Lindungi aku dari api neraka. Sebenarnya secara logika apa hubungannya ya makan dengan neraka? Justru disinilah pentingnya bahwa kita tuh jangan hanya memperhatikan sisi fisik saja, ruh juga harus diperhatikan. Ruh, makanya Bu, ketika kita memperhatikan ruh, coba deh, misalnya lagi ngancak aja, doanya apa Bu ngancak? Allahumma kama hasabta khuluqi fahasin khuluqi. Dua hal, cantik lahir, cantik batin. Jadi memang hidup di dunia ini tidak hanya memperhatikan sisi fisik saja, tapi juga ruh. Ya, termasuk dari ketakwaan itu tidak hanya bersifat fisik, tapi juga batin ya. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Makanya setiap amalan kita niatkan ya Bu ya, termasuk
termasuk misalnya untuk makan itu masak ya Bu ya di rumah ya, bantu dengan doa deh di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah masakanku ini masakan yang membawa berkah bagi keluargamu, anak-anak sehat dan kuat beribadahnya, jadi anak yang soleh-soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Makannya berdoa, masya Allah. Kan hidup itu kan tidak amal dunia ya, sayang banget hidup itu seperti air yang mengalir, nggak ada nilai yang kali dalam. Ini menjawab pertanyaan yang kedua. Ya ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk doa kepadanya. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal yang terputus. Terus gimana cara mintanya? Ada dua. Jadi doa itu ada yang formal, ada yang non formal. Doa yang formal itu doa yang pakai adab, menghadap kiblat, kan sholat, berwudu, menutup aurat, tangan diangkat. Nah itu doa formal, minta sama Allah itu ya di qiyamul kita, di ibadah sholat itu yang formal. Tapi ada doa yang non formal. Doa yang non formal itu adalah doa yang nyambung terus dengan Allah, mintanya sama Allah. Bahkan kalau tadi hadis Ibu Aisyah menyampaikan, kata Nabi, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal yang terputus. Tali sendal itu kan nggak berharga, tapi coba putus di tengah jalan. Nah, kayak misalnya ibu-ibu dedek motornya mogok. Siapa dulu yang inget? Kalau yang ingetnya hanya dunia, kayaknya ada suami di mana ya, teleponnya ada suami dulu, bannya bocor nih, suami mestinya minta sama Allah dulu. Ya Allah mudahkan ya Allah. Nah itu maksudnya doa non formal. Jadi nggak langsung bingung anak mana telepon, minta dulu sama Allah. Ya jadi semuanya itu doa itu dua kali Bu ya, secara formal, secara non formal. Jadi kalau non formal itu dalam setiap saat kita bisa bernyambung terus dengan Allah. Ngeliatin orang gitu ya, daripada dosa ini lo aja. Ya Allah beri hidayah di jalan di mobil ya, ada yang mogok mobilnya ya, padahal kayak susah banget ya Allah mudahkanlah orang itu. Setiap momen doa. Yang belum berangkat umroh lihat Ka'bah, ya Allah mudahkan aku ke sana. Begitu lihat ada anak orang ngelawar sama orang tuanya mungkin kayak gitu kan, kayaknya nggak layak gitu ya. Kita kok anak kayak gitu, doakan aja ya Allah beri hidayah anaknya. Jadi yang keluar itu adalah doa, bukan kalimat-kalimat judge atau makian. Oh anak kayak gitu tuh orang jadi gimana ya? Gitu ya. Jadi yang keluar itu adalah doa, itu menunjukkan kebersihan hati kita, mendoakan. Setiap apapun kita doakan. Ingat misalnya bagaimana di Palestina misalnya ya, kan suka ada tuh, kemarin tuh ada yang menarik sekali ya, 22 tahun nikah ya, istrinya 4 bulan baru nikah itu akhirnya di penjara ya, udah 22 tahun di penjara tuh, ternyata istrinya tuh hamil ya, pas ketemu lagi setelah 22 tahun, bayangin itu kan kalau kita komentarnya apa? Ih nggak nyangka ya bisa ketemu ya, 22 tahun loh ini, dan kenapa nggak kita doakan ya Allah inilah balasan bagi orang yang sama, ya Allah berikan pokoknya hal-hal yang untuk membersihkan hati kita ya Bu ya, jadi supaya itu bentuk doa. Insya Allah mudah-mudahan itu makbul, apalagi kita mendoakan orang lain. Ilaman asabi qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu untuk membersihkan hati kita banyak berdoa. Tapi betul sih banyak doa, tapi aku nggak suka kan dia. Ya Allah bersihkan hati juga, kan doa juga ya Allah bersihkan hatiku kalau kita nggak bisa. Tapi dia telah melukai hidupku. Dia tuh gara-gara dia biasa suami istri gitu ya Bu ya. Dendamnya seumur umur. Dulu masa nol, masa belum ada apa-apa aku bantu dia. Sekarang dia udah jadi selingkuh. Aku tidak ada maaf ya adikku ya gitu ya. Dia sudah berlaparin aja lah. Adik saudara bersatu kau ya Allah. Dia terserah dia punya hati itu bersih ya Allah. Udah jangan diingat-ingat lagi Bu. Diingat-ingat lagi apalagi sampai ya itu ya mungkin masa lalu kan habis sama kita. Jadi itu bentuk doa. Jadi bentuk doa itu bisa formal, bisa non formal. Cuma ada syarat agar doa kita diterima oleh Allah. Pertama, makanannya halal. Yang kedua, tidak dalam keadaan memutuskan silaturahim. Itu halal dulu Bu. Jadi kalau makanannya nggak halal, itu ya lunas itu orang yang ya memakan sesuatu yang tidak halal, ya untuk amalan arba'ina yauman itu bisa tertolak amalnya 40 hari. Dulu aja Bu Ibrahim gara-gara sebutir kurma itu dia akhirnya apa? Dia mau berjalan ke
Aqsa, Masjid Aqsa. Dulu perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang 2 bulan. Jadi ketika dia mau bekal di Mekah itu ya nimbang beli kurma untuk bekal di jalan, kan lagi nimbang orang itu jatuh 1. Kan di benar ini kan juga saya mau beli, dia kan ya namanya juga namanya manusia, diambil dimakan. Ini kan juga mau dibeli. Dia lupa kalau itu belum ditentukan harganya. Sampai di Aqsa udah sebulan tuh, dia tidur mimpi orang soleh, di Prancis ada tuh orang soleh. Dia ini dalam mimpi itu melihat ada 2 malaikat di atasnya dan di kakinya, dia saling ngobrol. Kasihan ya orang soleh ini ya, selama ini doanya nggak digabungkan, amal ibadahnya tertolak gara-gara sebutir kurma. Akhirnya dia bangun, dia istighfar ya Allah sebetulnya. Akhirnya dia balik lagi tuh ke Mekah sebulan. Sampai di tempat itu di pasar itu dia cari. Ternyata kok di sini dia beli kok nggak ada lagi, ada anak muda. Dia tanya, mana bapak yang jual kurma? Oh itu ayahku baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia cerita minta dihalalkan sebutir kurma itu yang belum dihargai, ya kan jatuh gitu kan? Akhirnya oh iya kalau saya mah mengikhlaskan, tapi bapak saya punya anak 11 orang. Artinya apa Bu? Ini menentukan diterima atau tidaknya amal makanan kita. Apalagi sekarang ini kadang-kadang nggak sadar diragukan ya. Kan cobain yang banyak. Padahal apanya belum, ya belum begitu udah diambil cobain. Memang halal. Enggak Bu. Cobainnya sekilo lagi. Cobainnya banyak lagi. Habis kilo lagi. Ya begitu Bu ya. Selamat terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya really shock pada saat itu bilang hati. Kita misalkan kita ngomongin orang nggak tahu, kita kesel ya dengan orang itu manusiawi ya Bu. Nggak selalu kita bukan Ibu bilang tadi harus selalu berdoa. Kalau saya bilang manusia di mana pada saat kejadian itu mungkin kita sempat astagfirullah, tapi sekarang apa gimana terus atau mungkin sempat kita tidak berkenan dengan satu orang itu, terus kita mungkin kita tidak memberikan kata lain, tapi di hati itu pasti ada itu dibilang hasad ya. Nah, yang saya untuk menjaga hati ini, kembali lagi manusia, suatu saat mungkin kita akan ke-distract dengan kejadian di mana kita tidak selalu mengingat apa untuk berdoa sama Allah gimana. Yang saya ingin tanyakan bagaimana kita untuk selalu menjaga hati ini, mengisi hati ini jangan sampai kita ke-distract dengan pikiran yang perasaan yang buruk, yang jelek atau mungkin sedikit menghujat orang lain, mungkin juga di keluarga terus terang sekarang kesel nih mas suami nih lelet banget sih, itu dosa juga ya Bu ya. Misalnya kita kan main buru-buru nih, udah tahu kita belum berangkat, tapi dia masih lambat gitu, berarti kan ada rasa kesal di hati mungkin anak-anak dengan sunnah. Yang saya inginkan bagaimana kita menjaga hati ini jangan sampai ada perasaan-perasaan buruk yang atau ucapan yang jelek yang akan terlintas dalam hati dan mungkin dalam pikiran, karena kembali lagi manusiawi pasti nggak akan selalu bisa konsisten gitu seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan setingkat Rasulullah SAW yang ulul Quran itu beliau ketika didatangi oleh Wahsy. Tahu Ibu Wahsy siapa? Seorang budak yang diperintahkan oleh Ibnu untuk membelah dada pamannya Hamzah ketika dalam perang Badar atau perang Uhud itu ya. Jadi kan itu paman yang mendukung dakwah Nabi Hamzah itu disuruh oleh seorang musyrik namanya Ibnu, disuruhlah Wahsy. Kemudian Ibnu ya, Ibnu kan disuruh ya, namanya Ibnu banyak loh namanya istilah juga. Nah, kemudian Wahsy yang telah membunuh paman Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Kira-kira bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu nggak melihat wajahnya buat. Ya Rasulullah, aku masuk Islam dengerin. Ya Rasulullah, kenapa kau nggak mau memandangku? Benci kau padaku, gitu ya. Kata Nabi, aku tidak membencimu. Engkau sudah masuk Islam, kan nanti dosamu sudah diampuni. Tapi jangan wajahmu ada di hadapanku, karena aku kalau lihat engkau ingat bagaimana perilaku membunuh. Jadi artinya itu bukan dendam. Jadi Rasul sudah memaafkan. Jadi intinya gini, orang yang memaafkan itu belum tentu bisa melupakan. Ya. Nah, jadi ada tiga amal
luar biasa besar yang tidak bisa diperhitungkan sebesar apa, saking besarnya. Pertama, amalan puasa. Puasa itu besar banget tuh, karena ajizibi. Jadi saking besarnya sampai Allah merahasiakan untuk surprise kepada hambanya. Surprise itu saking besarnya itu puasa. Yang kedua, sabar. Innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu Allah beri balasan dengan tanpa hisab. Itu sabar. Yang ketiga, memaafkan. Wasfah gitu ya. Jadi memaafkan ini tentu dia sudah sabar. Tapi orang yang sabar belum tentu memaafkan. Jadi sekali lagi memang betul hati kita itu tidak semuanya bisa membersihkan, tapi kita bisa berupaya untuk berdoa. Ya ibarat pakaian Bu ya, kan nggak semua bisa menjaga pakaiannya biar bersih gitu. Kadang-kadang tanpa sengaja kena cipratan, tapi kita bisa mencucinya. Nah, cucinya dengan apa? Dengan pertama doa. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Itu kan nanti Ibu bisa cari lah ya. Ya Allah, karuniakan pada jiwaku ketakwaan, sucikan dia, bersihkan dia. Tiada yang dapat mensucikan kaulah walinya, kaulah pelindungnya. Minta sama Allah, bersihkan hatiku, sucikan jiwaku dan seterusnya ya. Itu ya doa. Kemudian yang kedua, gantikan rasa tidak suka ini dengan doa. Kesal kan? Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan dia hidayah. Ya Allah, berikan. Kalau kita nggak doain dia, doain diri aja. Ya Allah, biar sabar. Ya Allah, sabar gitu ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan dengan mengalihkannya bisa insya Allah terhapuskan. Bahkan dosa, sekalipun dosa yang paling berat, dosa besar itu apa? Ghibah. Ghibah itu besar loh, dosa besar. Ghibah. Kalau kata Nabi ya, akbar dzunub indallah asgharu indanas, asgharu dzunub indallah akbar indanas. Ada dosa yang di sisi Allah itu besar, di sisi manusia kecil. Ada dosa yang di sisi Allah itu kecil, di sisi manusia besar. Itu perbandingannya kalau ulama mengatakan antara dosa zina dengan dosa ghibah. Ghibah itu kan dosa besar, tapi kalau pelakunya taubat selesai. Kan itu urusan dia dengan Allah kan. Ya kan, kalau dia berdoa kepada Allah minta ampun, nggak mengulangi lagi, udah selesai. Itu zina itu udah Allah ampuni kalau dia taubat nasuha. Tapi ghibah di sisi manusia dianggap remeh, tapi di sisi Allah tuh besar loh. Kenapa? Karena manusia tidak merasa itu dosa besar. Ada ghibah terus. Nah, para ulama mengatakan ada kafarohnya bagi orang yang berghibah. Ketika dia sadar dia memuji orang, dia istighfar dan dia doakan orang itu. Doakan orang itu maksudnya ya Allah, ampuni dia maafkan ibadahnya gitu ya. Jadi nggak datangin dia, maaf ya aku telah menggibahimu, nggak begitu. Parah ya. Terus kalau kita tidak ngapa-ngapain, dengerin kena juga. Dan ini terjadi Bu di masa Nabi. Ada 2 orang sahabat berpuasa, kondisinya itu mengenaskan, parah. Kemudian datanglah sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya puasa itu sehat. Kok ada 2 orang yang sampai gelepar gitu ya, saking lemesnya? Apa kata Nabi? Berikan 2 wadah kepada mereka, suruh muntahkan apa yang telah mereka makan. Inna soimah ya Rasul. Kan lagi sahur, gimana memuntahkan? Lakukan, kata Nabi. Dibawakan 2 wadah, disuruh muntahin. Orang puasa kan? Dimuntahin, ternyata yang keluar apa? Darah dan daging mentah. Makanya itu ya, yang 1 penuh, yang 1 setengah. Nah, yang penuh itu kata Nabi, Ahmadiyah, Ahmadiyah itu takut hari ini yang buncing nih yang penuh ini. Yang setengahnya dengerin. Ternyata buncing itu juga kan larangannya ada dalam surat Al-Hujurat Bu ya. La yaqtabatukum ala waqtin. Jadi ternyata memang dosa yang besar itu dosa dari ghibah. Maka kita untuk menghapusnya mendoakannya. Nah, ini artinya kita memang tidak bisa terlepas dari dosa-dosa kita banyak Bu. Maka saking banyaknya dosa kita, Allah berikan pengampunan juga banyak. Antara sholat dengan sholat itu pengampunan. Kemudian antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, pengampunan. Banyak cara Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita dengan berpuasa, kemudian dengan minta ampun, taubat banyak Bu. Nah, cuma masalahnya kita apa dosa terus ya Bu ya. Baik, jadi ini soft ini menentukan ikatan hati dan ketetapannya. Makanya tadi mengatakan rapatkan soft, jangan ada ruang ya, karena ini
kuatnya hati tersebut. Maka ada aturannya. Aturannya gini, kalau imam itu di depan, makmumnya itu kan mulai dari titik tengah di belakangnya sana gitu ya. Itu bagian sehat wal afiat. Nah, bagaimana yang sholatnya duduk itu diatur. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah pernah misalnya ke yang lebih teratur itu Masjid Nabawi ya Bu ya, karena Masjid Nabawi itu kan gak ada Ka'bah ya. Kalau Masjid Haram itu kan ada ini ya. Masjid Nabawi itu rapi. Itu biasanya dibuat aturan oleh panitianya. Ini khusus buat yang kursi roda. Ini khusus, jadi tidak dicampurkan. Karena kalau dicampurkan itu akan memutuskan soft. Ya kan? Gimana nggak bisa rata? Jadi ini bagus diatur. Nah, bagaimana bentuk pengaturannya? Betul bahwa secara detail itu Rasulullah itu tidak memberikan aturan rinci harus di soft berapanya, tidak. Tapi ini lebih kepada pengaturan panitia. Apakah yang berkursi roda itu diatur di pinggiran sini, atau misalnya softnya di belakang, atau artinya itu tergantung kondisi dan situasi masjid setempat. Dibuat aturannya, jadi ini area kursi roda atau ini area kursi gitu ya, kursi. Nah ini juga yang duduk sholatnya di kursi Bu ya. Ini juga perlu kita pahami. Kalau selama masih bisa berdiri, itu berdiri ketika rakaat pertama ya. Nah, ketika mau ruku nggak bisa ruku barulah duduk. Ya. Jadi dari awalnya tuh berdiri dulu selama bisa berdiri. Ya. Kan kadang-kadang dia kemana-mana bisa berdiri, masak aja lama bisa Bu ya kemana. Pas lagi sholat duduk. Padahal rukun sholat itu adalah berdiri jika mampu. Tapi nggak bisa sujud ya duduk, nggak apa-apa duduk. Yang penting saat berdirinya itu yang pertama rakaat pertama itu semuanya berdiri. Nah itu diatur. Nah, tergantung panitia mengaturnya apakah di belakang atau apakah di depan, itu teknis. Karena posisi masjid itu kan berbeda ya Bu ya, tidak sama. Sebagaimana juga soft dalam masjid juga kadang-kadang karena bentuk masjidnya berbeda, kadang-kadang softnya sampai akan kok ini yang perempuan laki-laki kok sejajar gitu ya, karena masjidnya itu makanya dilihat kondisi yang memungkinkan tidak tidak menghalangi jamaah untuk masuk menyempurnakan soft. Nah ada satu lagi Bu, betul bahwa kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ya. Kalau sholat itu kan harus ada sutroh. Itu kalau sholat sunnah. Sholat sunnah itu nggak boleh kita lewat kecuali ada sutroh. Nah untuk sholat jamaah, sutrohnya itu adalah imam. Jadi artinya ketika kita dalam sholat berjamaah nggak ada masalah kalau kita lewat di depan orang yang sholat. Karena untuk mengambil soft, merapatkan soft yang di depan. Misalnya ada yang soft di depan masih ada semuanya ya kita gimana? Ya lewat aja nggak apa-apa. Melewati orang sholat ini kan berjamaah. Kecuali kalau sudah tidak berjamaah lagi, maka nggak boleh melewati orang yang sedang sholat. Makanya coba kita lihat misalnya Bu ya, ketika di Raudhah ya, kan ada yang sholat itu kan sengaja ada yang menghalangi ya, maksudnya menjaga. Ini lagi sholat, artinya itu kalau lagi sholat sunnah. Tapi coba kalau sholat wajib, orang-orang yang lewat, nggak apa-apa memang. Setelahnya itu lima, nggak apa-apa mencari soft yang ini. Makanya yang lebih aneh lagi Bu, saya lagi nyari soft untuk sholat ya udah sholat berdiri, imamnya udah sholat lagi nyari. Ada yang lowong tuh ya di situ ada lowong satu orang. Sekarang kita orang Indonesia kali melewati itu kayaknya gimana sungkan ya Bu ya. Kayaknya kayak orang Arab ya. Mana dia ngeliatin saya? Ini mana kasih order begini lagi sholat tuh. Saya alhamdulillah. Itu gimana tuh Bu? Kalau itu Allah apa saya nggak tahu ya kenapa dia gitu ya. Apakah beliau itu mengambil? Apakah beliau itu saya nggak tahu mazhabnya yang mana ya. Karena memang ada beberapa riwayat Rasulullah itu mengucapkan, ada sahabat mengucapkan salam kepada beliau hanya memberi isyarat. Apakah itu yang ditiru Allah alam bisawab? Artinya kita jangan juga gitu Bu ya, ada yang lagi sholat. Biarkan aja kita ada Allah ya. Nah itu Bu ya, jadi kalau berjamaah itu artinya tidaklah
Isi ya. merupakan dosa melewati orang yang sedang sholat untuk tujuan mendapatkan sholat, untuk merapatkan sholat. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sholat kita bisa sempurna, rapi, sehingga Allah juga merapatkan barisan kita dan persatuan kita. Kalau ada korupsi. Ya. Kita tutup dengan istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina maghlubina mujahidina murabbitina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma ahlik jaishu Israel was Sahyuniyun wa mu'aidahum bi quwwatika ya jabbar ya qahhar. Allahumma syaddid syamlahum wa farid jamahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma hariril masjidil aqsa ila rayatul islam wal muslimin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang pernah kami perbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami, ampuni kami karena kelalaian kami, ampuni kami karena keingkaran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Jadikanlah kuburannya roboh riyal jannah apabila mereka telah tiada saat ini. Terima amal ibadahnya, ampunilah semua dosa dan kesalahannya. Apabila masih ada bersama kami kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya, jadikan kami anak yang sholihah ya Allah, yang dapat berbakti kepada mereka hingga penghujung usia mereka, dan jadikanlah penutup usianya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, di masjid yang Engkau muliakan ini, agar Engkau mengabulkan doa-doa kami. Kami mohon ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini, namun kelak Engkau satukan kami di Jannatul Firdausil A'la. Ya Rahman, ya Rahim, kami akan kami anak cucu keturunan yang soleh solihat, berilmu, beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami akan kami anak cucu keturunan yang berbakti kepada kami, yang dapat kami banggakan kelak di hadapanmu. Lindungi mereka ya Allah dari pergaulan bebas, lindungi mereka ya Allah dari kejahatan syahwat dan godaan syaitan yang terkutuk. Lindungi mereka ya Allah dari semua bentuk kekafiran, kemunafikan dan kemusyrikan. Ya Rahman ya Rahim, kami akanlah pasangan bagi anak-anak kami, saudara kami yang belum mendapatkan pasangan hidup. Kami akan mereka ya Allah keturunan bagi yang belum mendapatkan keturunan. Ya Rabb, penuhilah hajat kami, apapun yang kami harapkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami akan kami keikhlasan, ikhlas dalam setiap ucapan, perbuatan dan perilaku kami. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, termasuk nikmat Ramadan. Mudahkan kami untuk bisa beramal soleh di dalamnya ya Allah. Kami akan kami kesehatan, kekuatan dan semangat untuk mengisinya ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami di dalamnya. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersabar, sabar dalam menghadapi semua ujian, cobaan, musibah yang menimpa kami. Ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami. Ya Allah,
Jauhkan kami dari ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki, semua sifat-sifat yang dapat menghapuskan amal soleh kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu akhir yang baik. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Biha ya Allah, bi husnil khatimah. Biha ya Allah, bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna lazzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu yang mulia, kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Ya ilahana anta maksuduna wa ridhoka matlubuna. Engkaulah tujuan